akan memperagakan bagaimana cara melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BHD. BHD atau yang dikenal dengan bantuan hidup dasar adalah suatu pertolongan pertama yang diberikan kepada pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Kemudian untuk RJP atau resusitasi jantung paru adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung karena sebab apapun, seperti karena tenggelam, karena kecelakaan, ataupun karena serangan jantung. Tujuan dilakukan RJP yang pertama untuk menjaga agar jalan nafas dan sirkulasi tetap lancar, lalu yang kedua untuk menjaga agar aliran darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Yang pertama, RJP dilakukan dengan minimal kedalaman 5 cm. Lalu yang kedua, RJP dilakukan dengan kecepatan atau frekuensi kompresi 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian yang ketiga, pemberian nafas yang adekuat. Lalu yang keempat, jangan memberikan pernapasan yang melebihi. Lalu yang kelima, antara kompresi dada dan pemberian nafas idealnya 6 detik, tidak boleh melebihi dari 10 detik. Lalu selanjutnya, lakukan RJP secepat mungkin setelah mengetahui bahwa pasien mengalami henti jantung dan henti nafas. Yang pertama adalah tahap danger atau identifikasi bahaya. Pada tahap danger ini, kita harus mengamankan yang pertama, aman diri kita sendiri, yaitu kita harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri seperti masker ataupun sarung tangan. Lalu yang kedua adalah aman lingkungan, jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan datar dan tidak berair. Lalu yang ketiga adalah aman pasien. Kemudian setelah tahap danger, kita harus mengecek respon pasien dengan cara, karena pasiennya adalah seorang lansia dan seorang dewasa, maka untuk mengecek responnya dengan menepuk kedua bahu, dan hal pertama yang kita lakukan adalah memanggil nama pasien. Untuk tepuk bahu ini kita bisa melakukan sebanyak 3 kali. Pak, Pak, Pak. Kemudian jika tidak ada respon, kita bisa mengecek rangsangan nyeri. Untuk mengecek rangsangan nyeri ini, kita bisa lakukan di bagian dada. Saat kita melakukan rangsangan nyeri, jika tidak terlihat pasien ini mengalami kesadaran, maka kita harus segera menelpon ambulan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita meminta tolong untuk menelpon ambulan, yang pertama adalah kita harus meminta tolong kepada orang yang ada di sekitar kita untuk menelpon ambulan terdekat dengan lokasi kejadian. Dan saat meminta tolong untuk meminta telepon ambulan, kita harus menyebutkan nomor telepon ambulan tersebut. Seperti contoh, saya minta tolong untuk menelponkan ambulan dengan nomor 119. Kemudian kita harus memberitahu bagaimana kondisi pasien. Saya minta tolong untuk memberitahukan kepada ambulan bahwa ada seorang pasien lansia dewasa yang mengalami penurunan kesadaran yang dicurigai mengalami henti nafas dan henti jantung yang berlokasi di Panti Ureda, Rindang Asi 2 Semarang, yang beralamat di Jalan Dr. Ismagil nomor 16. Kemudian setelah kita memberikan alamat, kita juga harus meminta tolong untuk meminta bantuan, seperti saya minta tolong untuk membawakan AED, lalu tim tenaga kesehatan dan juga ambulan. Kemudian setelah kita memastikan bahwa semua hal sudah kita sampaikan dan pihak ambulan mengiyakan, maka selanjutnya kita harus mengecek nadi dan pernapasan pasien. Untuk mengecek nadi pasien ini, kita adalah mengecek nadi karotis. Untuk pengecekan nadi karotis ini tidak dilakukan seperti ini, tetapi dilakukan seperti ini. Jadi kita menggunakan 3 jari kita dari arah daun telinga, terus kita arahkan ke bawah ke samping trakea, kemudian kita tekan agak dalam. Saat kita mengecek nadi pasien, kita juga harus melakukan secara bersamaan untuk mengecek pernapasan pasien dengan teknik
kita mendengar suara nafas pasien, mendengar hembusan nafas pasien, lalu pipi kita merasakan apakah ada hembusan pernapasan pasien atau tidak, lalu mata kita melihat apakah dada pasien mengalami pengembangan apa tidak. Untuk pengecekan ini dilakukan selama 10 detik, jadi tidak boleh dilakukan lebih dari 10 detik. Idealnya dilakukan selama 6 detik. Di sini saya akan mencontohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita mengecek pasien tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka kita harus segera melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Saat melakukan RJP ini, yang pertama kita harus melakukan kompresi dada yang dikombinasikan dengan 2 kali pemberian nafas. Untuk teknik pemberian kompresi dada, kita lakukan di tengah-tengah puting susu atau tengah tulang dada. Posisi lengan harus tegak lurus, kemudian bahu kita ini menahan berat badan kita untuk melakukan kompresi. Dan satu siklus RJP terdiri dari 30 kali hitungan dengan 2 kali pemberian nafas. Dan di sini sebelum saya melakukan RJP, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian nafas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ambubed. Jadi untuk menggunakan ambubed ini, kita harus memperhatikan bahwa bagian yang lancip ini berada menutupi hidung pasien, lalu bagian tunggul ini menutupi mulut dan dagu pasien. Kemudian jika pasien tidak dicurigai mengalami patah tulang leher, maka kita bisa melakukan teknik angkat dagu, lalu bagian tangan yang satunya memegang dahi untuk menengadahkan kepala ke atas seperti ini, yang tujuannya untuk membuka jalan pernapasan. Lalu kita pasangkan ambubed seperti ini. Untuk 3 bagian jari kita, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, itu membentuk huruf E yang fungsinya untuk mendorong bahu. Yang fungsinya untuk mendorong dagu ke atas. Lalu 2 tangan kita, yaitu ibu jari dan jari telunjuk, itu memegang masker seperti huruf C. Dan kita harus memastikan bahwa ambubed yang kita pasang ini tidak ada celah, supaya udara yang kita berikan ini bisa berjalan seperti optimal. Untuk pemberian RJP ini kita bisa berikan sebanyak 5 siklus. Selanjutnya pemberian RJP sebanyak 5 siklus, yaitu 30 kali kompresi dada digabungkan dengan 2 kali pemberian nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,
6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Ini siklus yang pertama, lanjutkan dengan siklus yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2,
7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Selanjutnya kita lanjutkan siklus yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Kita lakukan sebanyak 5 siklus. Setelah kita melakukan RJP sebanyak 5 siklus, kemudian kita melakukan cek ulang nadi dan cek pernapasan pasien dengan cara seperti tadi. Kita raba nadi karotisnya, kemudian
telinga kita mendengar suara dan hembusan nafas, lalu pipi kita merasakan hembusan nafas pasien, lalu mata kita melihat apakah ada pengembangan paru pada pasien atau tidak, sebanyak 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika saat kita mengecek nadi karotis dan juga pernapasan pasien, jika ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka kita bisa melakukan RGP lagi. Kemudian setelah kita melakukan cek nadi dan cek pernapasan pasien, jika kita dapatkan bahwa pasien ada nadi tapi tidak ada nafas, maka kita bisa melakukan pemberian nafas lagi dengan prinsip isi klem, yaitu 3 jari kita, jari tengah, jari manis dan jari kelingking mendorong bahu, lalu 2 jari kita, jari ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C. Untuk pemberian nafas ini kita lakukan sebanyak 10-12 kali per menit dengan waktu 6 detik. Kemudian nanti setiap 2 menit kita evaluasi lagi untuk mengecek nadi dan pernapasan pasien dengan perhitungan 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 2, 1001, 1002, 1003, 1004, 3, 1001, 1002, 1003, 1004, sambil mata kita melihat apakah ada pengembangan dada pasien atau tidak. 4, 1001, 1002, 1003, 1004, 5, 1001, 1002, 1003, 1004, dan begitu selanjutnya. Kemudian setelah saat kita mengecek nadi karotis dan pernapasan pasien, kita menemukan nadi karotis teraba dan ada nafas pasien, maka kita bisa melakukan posisi pemulihan dengan tujuan yang pertama untuk membuka jalan nafas, lalu yang kedua untuk mengurangi risiko terjadinya penyumbatan pada jalan nafas. Baik, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara pemberian posisi pemulihan. Yang pertama, tangan yang dekat dengan posisi penolong kita bentuk seperti huruf L. Kemudian tangan yang berseberangan dengan penolong kita membentuk sudut lalu menyentuh bahu. Lalu pada kaki bagian kiri kita tekuk seperti ini. Kemudian setelah posisi seperti ini, kita miringkan ke kiri atau sim kiri secara perlahan. Seperti ini posisi pemulihan. Begitulah cara mensimulasikan RJP atau resusitasi jantung paru. Jika Anda menemui pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas, maka segera lakukan RJP.